Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas metodologi penelitian kelas K akan mempresentasikan mengenai sampling. Sebelum menjelaskan materi mengenai sampling, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Dengan saya sendiri, Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183. Kemudian rekan saya R. Anaura Putri Fauzia dengan NPM akhir 091. Rekan saya Tarifa Farah Fadia dengan NPM akhir 163. Dan rekan saya Muhammad Fadil Alianto dengan NPM akhir 216. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sampling. Sampling merupakan hal yang penting dalam penelitian karena hampir selalu tidak mungkin melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi. Nah, dengan keterbatasan biaya, tenaga, waktu, peneliti itu harus memilih sebagian anggota populasi yang dapat mewakili keseluruhan. Nah, melalui sampel yang representatif, peneliti dapat menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai populasi, elemen, sampel, unit pengambilan sampel, dan subjek. Nah, di dalam penelitian, langkah pertama yang harus dipahami adalah paham dulu mengenai populasi. Jadi populasi itu apa sih? Populasi itu merujuk pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau objek yang menjadi peneliti itu harus memahami itu. Nah, populasi itu bisa berupa individu, organisasi, kelompok, maupun hal lain yang menjadi fokus dalam penelitian. Dan definisi yang jelas mengenai populasi karena sangat penting karena seluruh proses sampling itu dimulai dari populasi ini. Nah, di dalam populasi itu terdapat elemen, yaitu satu unit terkecil yang menyimpan informasi yang dicari peneliti. Seorang pekerja dalam populasi seluruh pekerja perusahaan atau satu perusahaan dalam populasi industri tertentu merupakan contoh elemen. Dari kumpulan elemen inilah peneliti itu tidak mungkin meneliti semuanya, sehingga dipilih sebagian yang disebut sampel yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, sampel itu kan merupakan subset dari populasi yang terdiri atas sejumlah elemen yang terpilih dan melalui sampel inilah peneliti berusaha menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Untuk proses pengambilan sampel dilakukan dengan berlandaskan pada unit sampling. Unit sampling dapat berupa satu elemen atau sekelompok elemen yang dijadikan dasar dalam proses pemilihan. Nah, dalam penelitian rumah tangga misalnya, unit sampling itu bisa berupa rumah tangga itu sendiri. Sementara dalam penelitian organisasi dapat berupa divisi atau perusahaan. Nah, dari unit sampling ini, peneliti itu menentukan siapa yang akhirnya dijadikan bagian dari sampel. Anggota sampel yang benar-benar berpartisipasi dalam penelitian itu disebut dengan subjek. Mereka itu elemen spesifik yang memberikan jawaban, data, atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, dengan demikian, alur hubungan ini dapat dipahami sebagai populasi yang terdiri atas banyak elemen. Sebagian dari elemen tersebut dipilih menjadi sampel melalui unit sampling, dan anggota sampel yang akhirnya diwawancarai atau disurvei itu disebut menjadi subjek penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data sampel dan nilai populasi. Ketika peneliti mengambil sampel, setiap unit seperti karyawan atau konsumen memberikan jawaban tertentu. Misalnya, skor 3 pada kuesioner. Jika seluruh respon dari sampel dikumpulkan, maka perhitungan yang dilakukan disebut statistik. Misalnya, rata-rata atau X-bar ya. Itu kan merupakan sampel mean atau rata-rata dari sampel. Kemudian median atau modus. Namun, alasan kita meneliti sampel adalah untuk memahami populasi asalnya. Apabila seluruh populasi itu diteliti, nilai rata-rata, simpangan baku, dan varians yang diperoleh itu tuh disebut dengan parameter. Dengan simbol-simbol seperti mu atau mean atau rata-rata populasi, kemudian sigma atau standard deviation atau simpangan baku populasi, dan juga sigma kuadrat atau varians populasi. Dengan demikian, statistik itu hanya berfungsi sebagai estimasi bagi parameter.
Hubungan ini dijelaskan dalam gambar ini di mana populasi memiliki parameter sebenarnya, kemudian peneliti mengambil sampel, menghasilkan statistik, dan akhirnya menggunakan statistik tersebut untuk memperkirakan parameter. Agar estimasi ini sahih, sampel yang dipilih harus representatif, yaitu mencerminkan karakteristik populasi sehingga X-barnya itu mendekati mu, atau sehingga rata-rata sampel itu mendekati rata-rata populasi. Selain itu, banyak fenomena populasi mengikuti distribusi normal yang berbentuk kurva lonceng. Pada distribusi ini, sebagian besar nilai berkumpul di sekitar rata-rata mu atau mean atau rata-rata populasi. Sedangkan semakin jauh dari mu, semakin sedikit juga jumlahnya. Menurut Central Limit Theorem, meskipun populasi asal itu tidak normal, rata-rata dari sampel yang cukup besar akan mendekati distribusi normal. Hal ini memungkinkan peneliti membuat inferensi yang valid tentang populasi hanya berdasarkan data sampel. Nah, apa sih parameter itu? Parameter merupakan nilai-nilai yang menunjukkan karakteristik suatu populasi. Apabila seluruh populasi dapat diukur, maka peneliti akan memperoleh nilai parameter yang sesungguhnya. Misalnya, rata-rata populasi dilambangkan dengan mu, simpangan baku populasi dengan sigma, dan varians populasi dengan sigma kuadrat. Dalam kenyataan penelitian, sangat jarang peneliti itu mampu menjangkau semua anggota populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel sebagai wakil dari populasi, lalu menghitung nilai-nilai statistik seperti rata-rata sampel atau X-bar, simpangan baku sampel atau sample standard deviation, dan varian sampel atau sample variance. Statistik yang diperoleh dari sampel ini dipakai untuk mengestimasi parameter populasi. Nah, jadi dengan kata lain itu parameter adalah nilai sebenarnya dari populasi, sedangkan statistik hanyalah perkiraan berdasarkan data sampel. Nah, namun agar estimasi tersebut itu sahih atau benar, sampel yang diambil tuh harus representatif. Sampel dikatakan representatif apabila benar-benar mencerminkan karakteristik populasi secara memadai. Apabila sampel representatif, maka nilai statistik seperti X-bar akan mendekati nilai parameter sebenarnya yaitu mu. Walaupun begitu, karena sampel hanya bagian dari populasi, nilai statistik hampir tidak pernah sama persis dengan parameter. Oleh karena itu, pemilihan metode pengambilan sampel yang tepat seperti random sampling itu penting agar hasil penelitian dapat digenerasikan ke seluruh populasi. Contohnya, jika peneliti ingin mengetahui rata-rata kepuasan dari 10.000 pelanggan, maka mengambil sampel secara acak sebanyak 300 orang dan memberikan estimasi yang cukup dekat dengan nilai sebenarnya, asalkan sampel tersebut itu representatif. Nah, selain representatif sampel, peneliti juga perlu memahami bentuk distribusi populasi. Banyak karakteristik populasi seperti tinggi badan, IQ, atau penghasilan. Itu tuh cenderung mengikuti distribusi normal, yaitu distribusi berbentuk kurva lonceng. Nah, di dalam distribusi normal ini, sebagian besar anggota populasi berada di sekitar nilai rata-rata mu. Sedangkan semakin jauh dari rata-rata, semakin sedikit jumlah anggota yang memiliki nilai tersebut sehingga ekor kurva semakin tipis. Jadi, pentingnya distribusi normal semakin jelas dengan adanya teorema limit tengah atau Central Limit Theorem. Nah, teorema ini tuh menyatakan bahwa meskipun distribusi populasi asal tidak berbentuk normal, jika ukuran sampel itu cukup besar, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Nah, hal ini tuh penting dalam inferensi statistik karena sebagian besar teknik pengujian hipotesis itu didasarkan pada asumsi bahwa data itu mengikuti distribusi normal. Nah, lalu ini ada gambarnya yaitu normal distribution in a population. Jadi di sini tuh memperlihatkan kurva berbentuk lonceng atau bell-shaped curve yang simetris di sekitar rata-rata populasi, yaitu mu. Titik kurva tengah menunjukkan nilai rata-rata, median, dan modus yang semuanya itu sama pada distribusi normal. Sebagian besar anggota populasi berada di sekitar mu, sehingga frekuensi tinggi
bagian tengah kurva. Nah, jadi semakin jauh nilai darimu, baik arah kiri maupun arah kanan, itu semakin sedikit juga jumlah anggota populasi yang memiliki nilai tersebut, sehingga ekor kurva semakin menipis. Nah, hal ini tuh menjelaskan bahwa nilai ekstrim sangat jarang muncul. Distribusi normal juga jadi dasar penting dalam statistik inferensial karena banyak uji dan estimasi parameter yang mengasumsikan pola sebaran data berbentuk normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan sampel. Nah, proses sampling ini diawali dengan menentukan populasi sasaran, yaitu kelompok yang menjadi objek penelitian. Populasi itu harus didefinisikan dengan jelas agar peneliti dapat menentukan siapa saja yang termasuk di dalamnya. Setelah itu disusun sampling frame, yaitu daftar atau sumber yang memuat semua elemen populasi dan menjadi dasar dalam pemilihan sampel. Kerangka ini penting karena ketidaklengkapan atau ketidakakuratan akan menimbulkan bias dalam hasil penelitian. Tujuan berikutnya adalah pemilihan teknik sampling. Jadi, pada probability sampling, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasi. Sebaliknya, non-probability sampling tidak memberi peluang yang sama bagi seluruh anggotanya, namun tetap digunakan dalam kondisi tertentu. Pemilihan teknik ini tuh harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan ketersediaan data. Selanjutnya, ditentukan ukuran sampel yang memadai agar estimasi terhadap parameter populasi itu dapat dilakukan dengan tepat. Jadi semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam estimasi. Tahap yang terakhir adalah penarikan sampel sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Kemudian data dikumpulkan dan diolah sehingga nilai statistik yang diperoleh dapat digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Jadi dengan demikian, melalui proses sampling yang sistematis, peneliti itu dapat memperoleh hasil yang sahih dan dapat digeneralisasikan. Probability sampling. Jadi probability sampling yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang diketahui dan tidak nol untuk dipilih. Jadi jenisnya yang pertama itu ada simple random sampling atau sampel acak sederhana, yaitu setiap elemen punya peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya dari 100 populasi diambil 100 sampel secara acak. Kelebihannya bisa rendah dan hasil paling dapat digeneralisasi. Lalu kekurangannya yaitu bisa mahal dan rumit, lalu perlu data populasi lengkap dan terkini. Jadi proses ini sering digantikan oleh metode probability sampling lain karena keterbatasan biaya dan data. Lalu jenis yang kedua yaitu ada restricted atau complex probability sampling. Jadi metode pengambilan sampel alternatif dari simple random sampling ini lebih efisien karena memberi lebih banyak informasi untuk ukuran sampel yang sama. Yang pertama jenis-jenisnya yaitu ada systematic sampling, yaitu mengambil setiap elemen setelah memilih titik awal secara acak. Contohnya mengambil setiap orang ke 10 dalam daftar setelah memilih titik awal. Lalu yang kedua ada stratified random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi subgrup atau strata yang relevan, lalu sampel diambil secara acak dari tiap strata. Manfaatnya yaitu tiap subgrup terwakili dan dapat melihat perbedaan antara subgrup. Jenisnya yaitu ada dua, yang pertama proportionate atau jumlah sampel tiap strata sesuai proporsi populasinya, dan yang kedua disproportionate yaitu jumlah sampel diubah agar lebih mewakili atau efisien. Kelebihannya yaitu yang pertama lebih banyak informasi per ukuran sampel, lalu lebih efisien dibanding sampel random sampling dan bisa fokus pada perbedaan antar kelompok. Selanjutnya ada cluster sampling. Definisinya yaitu populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster. Dipilih secara acak beberapa cluster atau semua elemen atau sebagian dari tiap cluster diambil sebagai sampel. Contohnya yaitu area sampling, cluster berdasarkan wilayah geografis. Contohnya yaitu kota, blok, atau daerah. Karakteristiknya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama intra-cluster heterogenitas atau elemen dalam cluster itu beragam. Yang kedua inter-cluster homogenitas atau antar cluster itu mirip. Yang terakhir dalam praktik sering kebalikannya, bias meningkat dan generalisasi rendah. Yang kedua ada
jenis. Yang pertama yaitu single stage cluster sampling atau ambil semua elemen di cluster terpilih. Yang kedua yaitu multi stage cluster sampling atau pemilihan bertahap. Kelebihannya, biaya lebih murah, praktis, dan mudah diterapkan, lalu tidak selalu butuh daftar populasi lengkap. Dan kekurangannya, tingkat bias lebih tinggi dan hasil kurang akurat dibanding metode yang lain. Yang terakhir ada double sampling, yaitu menggunakan 2 tahap pengambilan sampel. Yang tahap pertama itu mengambil sampel utama atau kumpulkan data awal, lalu yang kedua mengambil subsampel dari sampel utama lalu mengumpulkan data tambahan yang lebih detail. Contohnya yaitu wawancara awal sampai menemukan responden yang paham masalah, lalu wawancara lanjutan kepada responden tersebut. Jadi review probability sampling secara singkat yaitu yang pertama ada simple random sampling, peluang sama untuk semua elemen, bisa rendah tapi mahal dan butuh data lengkap. Lalu ada systematic sampling, mengambil tiap elemen, resiko bias jika ada pola. Lalu ada stratified random sampling atau paling efisien, data lebih detail per subgroup. Lalu ada cluster sampling, paling murah tapi paling sedikit akurat dan cocok bila tidak ada daftar populasi yang lengkap. Lalu yang terakhir ada double sampling untuk info tambahan dari subsampel. Baik, selanjutnya yaitu non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihan sampel berdasarkan pada pertimbangan subjektif peneliti, ketersediaan atau kemudahan akses, sehingga tidak ada elemen peluang atau probabilitas yang terukur dalam prosesnya. Mengapa penggunaan sampel non-probabilitas ini dipakai? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, cepat dan murah. Metode ini jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan metode probabilitas. Riset eksploratif. Ini sering digunakan pada tahap awal penelitian, saat kita ingin mendapatkan gambaran umum atau ide-ide awal sebelum melakukan penelitian untuk lebih mendalam. Kondisi khusus metode ini menjadi pilihan untuk metode lain untuk tidak memungkinkan, misalnya karena keterbatasan akses atau ketersediaan subjek penelitian. Ada 2 jenis utama dalam pemilihan sampel ini. Yang pertama, convenience sampling. Ini adalah cara yang paling sederhana. Kita hanya mengambil sampel dari orang-orang yang paling mudah kita jangkau. Contohnya, jika kita ingin tahu pendapat mahasiswa tentang kantin, kita cukup mewawancarai teman-teman kita atau orang-orang yang kebetulan lewat di depan kita. Yang kedua, purposive sampling. Perbedaan dengan sebelumnya, metode ini lebih terarah. Kita memiliki sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan penelitian kita. Artinya peneliti secara sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling tahu atau paling relevan dengan topik yang kita teliti. Misalnya jika kita ingin meneliti tentang keberhasilan startup, kita hanya akan memilih para founder atau pakar di bidang tersebut. Baik, kita akan membahas terkait purposive sampling. Ada 2 jenis utama dari purposive sampling. Yang pertama, judgment sampling. Metode ini juga dikenal sebagai purposive sampling. Sesuai namanya, kita memilih responden berdasarkan penilaian atau pertimbangan atau judgment peneliti. Tujuannya adalah untuk memilih orang-orang yang paling tepat atau paling tahu tentang topik penelitian kita. Contoh pertama, jika kita ingin meneliti strategi belajar yang efektif, kita akan memilih mahasiswa dengan IPK tinggi. Mereka dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang paling relevan. Contoh kedua, untuk riset tentang kesuksesan bisnis online, kita tidak akan memilih sembarang orang. Kita akan mencari mahasiswa yang memiliki toko online yang aktif dan sudah berjalan. Inti dari ini adalah kita judgmental sampling, tidak peduli berapa banyak orang yang kita ambil. Yang terpenting adalah mereka adalah ahli atau informan kunci untuk penelitian kita. Yang kedua, kuota sampling. Ini adalah metode di mana kita menentukan jatah atau kuota untuk setiap kelompok yang kita inginkan. Tetapi pengambilan sampelnya sendiri dilakukan secara non-acak. Contohnya, pertama, misalnya kita ingin melakukan survei tentang gaya belajar dan kita butuh total 40 responden. Kita bisa menetapkan kuota misalnya 20 laki-laki atau 20 perempuan. Peneliti kemudian bebas memilih siapa saja asalkan kuota masing-masing kelompok terpenuhi. Contoh kedua, kita ingin meneliti penggunaan media sosial. Kita bisa menetapkan kuota 15 pengguna Instagram atau
dan 15 pengguna TikTok. Peneliti akan mencari responden hingga kuota tersebut terpenuhi tanpa harus melakukan secara acak. Baik, di sini saya akan membahas mengenai issues of precision and confidence in determining sample size. Yang pertama ada precision. Nah, di sini presisi itu menunjukkan seberapa dekat hasil estimasi sampel dengan parameter populasi yang sebenarnya. Presisi biasanya dinyatakan dalam bentuk estimasi interval, yaitu rentang nilai di mana rata-rata populasi diperkirakan berada. Semakin sempit rentang intervalnya, maka semakin tinggi tingkat presisi. Presisi ini dipengaruhi oleh variasi data dalam populasi dan ukuran sampel yang diukur melalui standar error dengan rumus Sx sama dengan S dibagi akar N. Standar error akan semakin kecil jika ukuran sampel besar atau variasi populasinya rendah. Oleh karena itu, untuk memperoleh presisi yang tinggi, dibutuhkan ukuran sampel yang lebih besar, terutama jika populasi memiliki tingkat variasi yang tinggi. Selanjutnya, confidence, yaitu tingkat kepercayaan yang menunjukkan seberapa yakin kita bahwa estimasi dari sampel benar-benar berlaku untuk populasi. Terdapat trade-off atau pertukaran antara presisi dan tingkat kepercayaan. Semakin sempit rentang estimasi atau presisinya tinggi, maka tingkat keyakinannya justru menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika rentang yang lebar atau presisinya rendah, memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Dalam penelitian bisnis, tingkat kepercayaan yang biasa digunakan adalah bentuk persen, misalnya 95%, yang berarti kita yakin bahwa dalam 95 dari 100 sampel yang diambil, estimasi kita akan mencerminkan karakteristik populasi yang sebenarnya. Selanjutnya, sampel data, precision and confidence in estimation. Presisi dan confidence merupakan aspek penting dalam generalisasi hasil dari sampel ke populasi. Karena point estimate tidak menunjukkan tingkat kesalahan, maka digunakan interval estimation untuk memperoleh perkiraan parameter yang lebih akurat. Nah, besar kecilnya ukuran sampel ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat variabilitas dalam populasi, kemudian ada tingkat presisi yang dibutuhkan, selanjutnya tingkat kepercayaan yang diinginkan, serta jenis rencana sampling yang digunakan, misalnya simple random sampling atau stratified random sampling. Lalu selanjutnya trade-off between confidence and precision. Untuk mencapai tingkat presisi atau tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, ataupun keduanya sekaligus, ukuran sampel harus ditingkatkan. Namun, jika ukuran sampel tidak dapat ditambah karena misalnya ada keterbatasan biaya, maka mempertahankan presisi akan mengharuskan penurunan tingkat kepercayaan, maupun sebaliknya, mempertahankan tingkat kepercayaan akan mengurangi presisi. Nah, hal ini dapat diilustrasikan dari dua kondisi. Yang pertama, misal yang gambar A, interval sempit yang menunjukkan presisi tinggi namun tingkat kepercayaan rendah, misalnya 50% dengan peluang kesalahan 25% di setiap sisinya. Kemudian yang gambar B, intervalnya lebar yang menunjukkan tingkat kepercayaannya tinggi, misalnya 99%, namun presisi rendah karena estimasi jatuh dalam rentang yang luas. Nah, implikasinya bagi penelitian adalah peneliti harus mempertimbangkan 4 hal ketika menentukan ukuran sampel, yaitu yang pertama seberapa besar presisi yang dibutuhkan atau margin of error yang dapat diterima, kemudian seberapa tinggi tingkat kepercayaan yang diperlukan atau probabilitas kesalahan yang dapat diterima, kemudian tingkat variabilitas dalam populasi, serta yang terakhir analisis biaya manfaat dari penambahan ukuran sampel. Sample size yaitu desain sampling dan ukuran sampel menentukan representativitas dan kemampuan generalisasi hasil penelitian. Desain yang tepat tapi sampel kecil artinya kurang akurat. Sampel besar tapi desain salah artinya tetap tidak bisa digeneralisasi. Menentukan ukuran sampel itu dipengaruhi oleh tingkat presisi yang diinginkan dan tingkat kepercayaan.
Lalu ada koreksi ukuran sampel. Jadi jika populasi kecil, gunakan rumus koreksi untuk menyesuaikan ukuran sampel agar tetap memenuhi tingkat presisi dan kepercayaan. Lalu selanjutnya ada sample size dan type 2 errors. Artinya sampel yang terlalu besar atau lebih dari 500 bisa bikin hasil tampak penting, padahal sebenarnya tidak mewakili populasi, dan hubungan lemah bisa terlihat seolah-olah berarti padahal tidak berguna di dunia nyata. Selanjutnya ada statistical versus practical significance. Jadi hasil signifikan di statistik, tapi belum tentu penting di praktik nyata. Lalu practical significance lebih fokus pada manfaat nyata dari hasil penelitian. Lalu ada aturan umum menurut Rusko 1975, yaitu sampel 30-500 itu cukup untuk sebagian besar penelitian. Jika ada subkelompok, tiap kelompok minimal 30 orang, lalu penelitian multivariat, sampel kurang lebih 10 dikali jumlah variabel. Dan yang terakhir, eksperimen kecil dengan kontrol ketat, sampel 10-20 orang bisa cukup. Selanjutnya ada efisiensi in sampling, yang berarti dapat hasil akurat tapi dengan sampel lebih sedikit atau biaya dan waktu yang lebih hemat. Beberapa metode pengambilan sampel lebih efisien daripada yang lain, yaitu ada stratified sampling, paling efisien karena data dipecah ke kelompok yang mirip lalu diambil sampelnya. Yang kedua ada simple random sampling, standar tapi kadang butuh sampel lebih banyak untuk hasil yang akurat. Lalu ada cluster sampling, ini paling murah tapi kurang akurat karena kelompoknya sering terlalu mirip. Lalu yang terakhir ada multi-stage cluster sampling, yang lebih baik daripada cluster biasa kalau dipilih secara bertahap. Ada pertukarannya atau trade-off. Yang pertama yaitu hemat waktu dan biaya, berarti kurang presisi. Lalu jika mau presisi yang tinggi itu membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Jadi pilihan metode itu tergantung tujuan penelitian dan sumber daya. Sekian dari kelompok 7 mempresentasikan mengenai sampling. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.